Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita ketemu kembali melalui acara siraman rohani bersama dengan saya Pendeta Maria. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami bersama di tengah-tengah situasi saat ini, banyak hal yang kami hadapi, tetapi biarlah kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan kami menyambut berkat-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama membuka di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang iman. Iman sudah menerima jawaban dari doa. Jadi dengan iman kita akan menerima jawaban dari doa itu. Mari kita membuka di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Markus pasal 11 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara iman itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Karena iman itu, kalau di dalam Ibrani pasal 11, ayat yang pertama mengatakan demikian. Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat tentang iman, kita hidup itu oleh iman. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di depan Allah, dalam Ibrani 6 ayat 11a. Jadi demikian dengan kita sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam iman, karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, saat kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan iman. Kita pun harus percaya bahwa Tuhan telah mendengar dan menjawab setiap doa kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara tentang doa, berbicara tentang iman, kalau di Ibrani pasal 11 ini sungguh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita berdoa dan kita percaya, walaupun sesuatu belum kita lihat secara manusia, tetapi kita percaya bahwa kita akan menerimanya. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu mengatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi walaupun kita belum secara kasat mata kita belum menerima, tetapi kita percaya bahwa kita akan menerima janji Tuhan itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita gagal dalam hal menerima atau mendapatkan jawaban dari doa kita. Kenapa? Karena iman kita mundur, kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita mulai tidak percaya kepada Tuhan, iman kita mulai lemah, dan ketika kita mulai ketekunan, kita mulai kendor, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka situasi itu sangat membawa kita kepada situasi yang sulit. Jadi membuat kita merasa percuma kalau saya berdoa, percuma saya tekun, tetapi toh jawabannya tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau semua itu sudah terjadi dalam hidup kita, maka itu sangat sulit sekali untuk membangunkan iman kita kembali. Kenapa? Karena kita seringkali lihat situasi yang ada di sekitar kita. Ketika situasi itu merasa sepertinya seolah-olah itu tidak mungkin bagi kita, dan seolah-olah itu tidak akan terjadi dalam hidup kita, itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena ketika kita mulai punya pikiran seperti itu, maka iman kita itu akan turun, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, bagaimana supaya iman kita dapat maju? Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita mau iman kita bangkit kembali, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Bangkitkan iman Anda dengan kita tekun membaca firman Tuhan, tekun kita berdoa, maka kita akan memiliki satu kekuatan. Kita akan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Markus 9 ayat 23b itu mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada satupun yang mustahil. Jawaban doa yang dari Tuhan itu kita akan peroleh. Karena apa? Iman kita bangkit dan kita mulai bertekun kembali untuk memuliakan Tuhan, maka di situ kita dapat merasakan bagaimana kuasa Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan. Jika kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit atau mau melakukan hal-hal yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus terlebih dahulu melihat iman mereka. Contoh, Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum yang ditulis di dalam Matius 8 ayat 10, dan orang yang lumpuh Matius 9 ayat 2b, dan orang buta dicelikkan di dalam Matius 9 ayat 29. Nah, dan juga perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, itu di dalam Markus 5 ayat 34. Dan bagaimana mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan? Tuhan melakukan semuanya itu, Tuhan Yesus melakukan semua itu melihat iman daripada mereka. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka mendapatkan jawaban doa itu, mendapatkan janji Tuhan itu. Dan di dalam kehidupan Abraham juga demikian. Abraham menantikan janji Tuhan. Abraham dengan imannya yang tidak pernah goyah, maka pada saat itulah janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Abraham disebut sebagai orang beriman karena dia menantikan janji Tuhan dengan imannya yang tidak goyah, walaupun usia Abraham dan usia istrinya sudah melampaui dan sudah tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan, tetapi janji Tuhan tetap digenapi dalam kehidupan Abraham. Kenapa? Karena iman Abraham itu yang menantikan janji Tuhan, maka di situ Abraham memperoleh janji itu dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila saat ini kita sedang memiliki pergumulan doa yang belum dijawab oleh Tuhan, jangan putus asa. Bangkitkan iman saudara. Sekali lagi saya katakan, untuk membangkitkan iman itu bagaimana? Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi ketika iman kita mau bangkit, iman kita mau timbul, kita harus baca firman Tuhan, firman Tuhan untuk menguatkan dan membangkitkan iman kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi biarlah firman Tuhan pada siang ini mengingatkan kita kembali bahwa iman itu membawa kita untuk menerima jawaban doa dalam hidup kita. Apa yang saat ini Bapak Ibu pergumulkan dalam doa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam Markus 9 ayat 23 tadi mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Tuhan, dan dialah yang memberikan jawaban atas doa-doa dan pergumulan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dan mengimani kebenaran firman Tuhan ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada siang ini. Mungkin saat ini Tuhan kami dalam pergumulan dan beban berat, dan setiap doa kami belum dijawab oleh Tuhan. Biarlah Bapa ketika iman kami mulai kendor, semangat kami mulai turun, biarlah Roh Kudus-Mu terus membangkitkan kami. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca boleh menguatkan kami dan menolong kami supaya kami dapat kuat di dalam Tuhan, iman kami bangkit, dan kami dapat melihat kuasa Allah nyata dalam hidup kami. Karena kebenaran firman-Mu mengatakan bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi setiap orang percaya. Dan kami saat ini percaya kepada Engkau bahwa Engkau mampu dan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kami. Engkau berkati firman-Mu dan Engkau berkati kehidupan kami. Engkau berkati setiap pergumulan dan doa-doa kami di hadapan Engkau, sehingga kami dapat melihat dan kami dapat menerima janji Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kembali.